Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Kulang Hore. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil kerja kami mengenai Network Design and Simulation untuk C02 Jarkom. Sini saya bersama teman-teman saya, Akmal, Nabil Fikri, Adian Fahri, dan saya sendiri Fatur Rahman Sumaritwan. Sedikit refresher mengenai klien kami, yaitu SMA Budi Cendekia Islamic School, yaitu sekolah Islam. Ini klien kami sudah menerapkan LMS berbasis Moodle dan PPDB berbasis web. Dan juga ada pengelolaan sistem, tiga staf IT internal yang menangani jaringan server dan aplikasi. Infrastruktur sekolah sudah menerapkan LAN untuk lab dan juga WiFi untuk ruangan kelas dengan topologi mesh. Monitornya melalui cloud. Data sekolah simpan di dalam VPS, basis datanya PostgreSQL, dan diatur melalui CyberPanel. Oke. Jadi ini ada beberapa analisis dan rancangan kebutuhan teknis klien yang telah kami identifikasi, yaitu adalah kapasitas jaringan besar untuk ujian serentak. Kondisi sekarang adalah akses point terbatas 50 user, tetapi pada saat ujian beban puncaknya 782 perangkat. Jadi perlu ada jaringan yang scalable, melalui segmentasi subnet dan manajemen API, dan juga distribusi trafik yang efisien. Kemudian segmentasi terbatas untuk jaringan hanya WiFi guru dan siswa, area vital seperti server dan lab bergabung dalam satu broadcast domain. Jadi, sini butuhnya adalah penerapan VLAN atau subnet terpisah untuk kontrol akses dan struktur QoS yang baik. Kemudian ada perencanaan IP addressing. Jadi, klien kami pernah ada kondisi kehabisan IP. Jadi, perlu ada perhitungan VLAN agar kondisi IP setiap divisi sesuai dari kebutuhan host dan mencegah adanya pemborosan. Kemudian ada implementasi keamanan dasar. Jadi pada kondisi saat ini tidak ada firewall internal, kontrol akses hanya sebatas pembatasan bandwidth dan blokir situs tertentu. Jadi perlu adanya keamanan minim. Eh, jadi keamanan sekarang minim, jadi perlu in- adanya implementasi terhadap keamanan ini. Jadi wajib menerapkan akses control list untuk melindungi subnet sensitif seperti admin to server agar dari aksesnya yang tidak sah. Kemudian ada routing dengan protokol OSPF dan redundansi jalur. Jadi topologi mesh mengikuti fisik bangunan, jadi tidak ada rute yang terstandarisasi atau dokumentasi teknis. Jadi troubleshootingnya di sini bisa sulit. Maka dari itu perlu adanya maka dari itu perlu adanya migrasi ke OSPF ke jalur redundant. Kemudian adalah akses internet via NAT dan resolusi nama domain DNS. Jadi layanan ini bergantung pada VPS eksternal, jadi perlu adanya Network Address Translation untuk keamanan IP private client dan DNS server untuk memastikan validasi penerjemahan domain wilayah. Kemudian ada lagi monitoring dan jaringan dasar. Jadi penanganan cenderung reaktif oleh tim IT kalau ada masalah baru dia ditangani, tapi dari desain kami butuhnya itu harus mendukung report management, SSH, dan pencatatan log berbasis log. Jadi agar pengelolaan terpusat bisa efisien. Kemudian ada akses stabil ke layanan web atau LMS internal. Jadi di sini klien kami sudah menerapkan layanan akademik yaitu Moodle atau web berjalan di VPS dan sangat bergantung pada kualitas ISP. Jadi perlu adanya HTTP server dan DNS lokal dan topologi untuk validasi kemampuan jaringan untuk menangani resolusi layanan. Di sini ada beberapa divisi yang telah kami bagi. Jadi pertama ada jaringan internet itu perlu satu DNS dan satu router. Begitu juga dengan jaringan publik. Yaitu kemudian ada kelas butuhnya satu router, 391 smartphone dan 351 laptop. Kemudian untuk guru satu router, 50 laptop, 50 smartphone dan 12 printer. Lab komputer, satu router dan 60 PC, tata usaha, satu router, 5 PC, 5 smartphone, dan 3 printer, dan juga server, satu router dan 3 server. Ini subnetting VLSM-nya, seperti yang ada di layar. Jadi, di sortnya pertama kami alokasikan untuk host terbesar yaitu kelas, karena ujian itu berjalannya di kelas, dan juga kan sebelumnya juga ada kebutuhan atas banyak perangkat yang digunakan sehingga kelas ini pakai maksimum host yang 1024. Kemudian guru jumlahnya juga banyak dan juga lab.
itu cenderung lebih sedikit karena hanya ada satu ruangan saja, kemudian TU, dan yang terakhir adalah server. Oke, kemudian ini adalah desain topologi jaringan dari SMA Budi Cendekia Islamic School. Jadi topologi yang kami gunakan adalah partial mesh. Jadi mengapa kami milih ini? Pertama adalah adanya redundansi jalur. Jadi kalau pakai partial mesh, jadi kalau misalkan ada jalur yang mati itu bisa pakai jalur yang lain. Jadi bisa dilihat sendiri di gambarnya itu ada beberapa jalur alternatif yang dapat digunakan. Kemudian adalah mencegah single point of failure seperti yang tadi ya. Nanti ini diurusnya melalui OSPF. Kemudian ada load balancing. Jadi kalau misalkan ada lalu lintas yang padat, terutama pas ujian itu 700 plus siswa itu bisa didistribusikan melalui banyak jalur yang lain. Kemudian ada scalability. Jadi ini bisa bisa sekali itu menambahkan router baru di masa depan tanpa mengganggu struktur jaringan yang sekarang. Oke, sekarang akan dibahas sentralisasi gateway. Ini dari router server. Jadi bertindak sebagai gerbang utama. Jadi menghubungkan seluruh intranet sekolah ke ISP. Jadi di sini di routernya sendiri ada network address translation untuk keamanan. Jadi IP private yang keluar itu tidak terekspos ke publik. Di sini juga ada integrasi layanan internal. Jadi server web sekolah dan database. Dan juga syslog itu ada di server farmnya sendiri. Jadi bisa aksesnya cepat. Mau dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Kemudian ada pembagian divisi itu melalui subnetting. Jadi di sini ada subnet kelas itu pakai blok yang terbesar karena kelas dipakai banyak siswa dan untuk ujian juga. Kemudian ada subnet guru dan juga TU itu dipisah karena yang satu untuk operasional guru dan satu lagi untuk data siswanya. Jadi perlu adanya pemisahan. Kemudian juga ada lab untuk traffic ujian berbasis komputer yang stabil dan juga untuk keperluan eh, mata pelajaran yang perlu lab komputer. Dan di sini juga ada DHCP, ada manajemen IP otomatis. Ini di pada tiap router itu pakai DHCP semua untuk perangkat-perangkat seperti smartphone dan juga laptop. Sedangkan kalau untuk printer dan juga server di sebelumnya itu pakainya statik. Karena biar nanti kalau misalkan device-nya dimatikan, nanti tidak perlu assign IP baru lagi. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan printer operasional, kalau dimatikan, kalau nanti dinyalakan lagi, itu tidak berubah lagi IP-nya. Jadi itu untuk memudahkan akses dan juga kebutuhan operasional. Lanjut ke konfigurasi topologi jaringan. Di sini yang pertama ada strategi pengalamatan IP dan manajemen host. Yang pertama penerapan VLSM, yang mana di sini kita pakai metode VLSM ini untuk efisiensi alokasi IP berdasarkan kebutuhan spesifik di setiap divisi. Kemudian subnet kelas atau siswa memiliki alokasi terbesar, yaitu di angka 22 untuk menampung ratusan perangkat saat ujian serentak. Yang mana kemudian subnet server memiliki alokasi terkecil dengan prefix 29. Karena di sini server memiliki perangkat yang sedikit namun krusial. Lanjut ke manajemen IP host, yaitu DHCP atau statik. Di sini end device itu seperti PC, HP, ataupun printer menggunakan DHCP untuk kemudahan manajemen ratusan perangkat. Sedangkan server atau router menggunakan static IP untuk menjamin konsistensi akses layanan atau dan kestabilan gateway. Lanjut. Konfigurasi routing OSPF.
Di sini untuk protokol OSPF itu seluruh router dikonfigurasi dalam satu area yang bisa dinamakan dengan backbone atau area nol. Di sini keunggulan konfigurasi itu konvergensi cepat yang mana dapat saling bertukar informasi jalur tercepat dalam hitungan detik jika ada perubahan topologi. Kemudian mendukung redundansi yang mana secara otomatis mendeteksi jalur alternatif. Kemudian di sini distribusi default route yang mana router server menyebarkan informasi ke seluruh router internal sehingga semua divisi bisa mengakses jaringan luar. Lanjut. Lanjut ke keamanan dan akses internet via NAT. Di sini pusat NAT atau router server di mana konfigurasi NAT hanya dilakukan terpusat pada router server, yaitu sebagai gerbang utama. Kemudian mekanisme NAT overload di sini menerjemahkan seluruh IP privat internal menjadi satu IP publik, eh, yang mana saat mengakses internet. Tujuan di sini untuk keamanan eh, dan konektivitas. Lanjut. Yang terakhir ada integrasi layanan dan resolusi do domain, yang mana di sini itu konfigurasi DNS server ya, dengan menambahkan record untuk memetakan domain resmi, yaitu eh, domain sekolah ke IP privat web server. Kemudian memastikan domain dapat di-resolve atau diterjemahkan oleh seluruh klien di jaringan internal. Kemudian untuk implementasi web server dengan mengaktifkan layanan HTTP atau HTTPS pada server farm dan menyajikan halaman profil sekolah yang dikostumisasi. Kemudian di sini ada sinkronisasi dan troubleshooting DHCP yang mana melakukan update pada seluruh DHCP pool di router eh, setiap divisi agar mendistribusikan alamat DNS server yang valid. Dan langkah ini dilakukan eh, dan berhasil mengatasi isu hostname resolve pada sisi klien. Lanjut. Di sini kebagian uji konektivitas pada subnet yang sama. Di sini bisa dilihat untuk uji konektivitas dari subnet yang sama berhasil semua. Lanjut. Sama halnya dengan uji konektivitas dengan subnet yang berbeda. Di sini bisa dilihat mulai dari asalnya server ke tujuan subnet lain. Lanjut. Uji konektivitas ke seluruh layer di sini juga mendapatkan hasil yang sama yaitu successful. Lanjut. Di sini ada analisis paket ICMP pada uji konektivitas sederhana, yang mana PC Lab 1 mengirimkan ping ke PC Lab 2 dalam subnet yang sama, sehingga paket dikirim langsung lewat switch tanpa router. Kemudian menghasilkan respon pada PC Lab 2 dengan membalas echo reply dan juga paket kembali langsung ke PC Lab 1, yang mana hasil ditemukan dengan adanya ping berhasil dan mencatat respon waktu dan nilai TTL yang tidak berubah karena tidak melewati router. Lanjut. Di sini untuk uji konektivitas pada subnet yang berbeda, PC Lab 1 mengirimkan ping ke PC TU yang berbeda di
yang berada di subnet yang berbeda, sehingga paket dikirim ke router sebagai default gateway. Kemudian eh, router lab meneruskan paket ke router TU, yang mana berdasarkan tabel routing dan nilai TTL berkurang satu. Kemudian respon menghasilkan PCTU membalas echo reply melalui jalur yang sama kembali ke PC Lab 1, yang mana menghasilkan ping sukses dan membuktikan komunikasi antar subnet berjalan melalui OSPF. Boleh dilanjut ke Akmal. Jadi ini untuk analisis uji konektivitas redundansi jaringan. Pertama ketika menggunakan jalur terpendek, ini dari smartphone kelas 1, terus dia eh, mau ping ke PC Lab dan dia dari protokol SPF dengan jalur terendah dia hop ke router kelas dan langsung ke router lab langsung yang menghasilkan latensi 13 sampai 25 13 sampai 29 milisecond dengan 3 hop, total 3 hop. Selanjutnya, dan ini ketika link antara router kelas dan router lab itu terputus, ketika disimulasikan eh, dengan OSPF, router itu masih mendeteksi adanya jalur, yaitu melalui router kelas ke router TU, lalu ke router lab. Hopnya bertambah 4, namun koneksi tidak putus. Lanjut. Dan ini untuk grafik berarahnya, jadi yang di kiri itu sebelum linknya terputus, jadi smartphone kelas langsung ke router kelas, router lab, ke PC Lab 1. Ketika linknya terputus, router kelas akan hop dulu ke router TU, lalu ke router lab dan PC Lab 1. Yuk. Jadi selanjutnya untuk analisis NAT, jadi di router server ini ada NAT sebagai translasi dari IP private ke IP publik. Ini contohnya untuk outbound NAT, jadi PCTU mengirim paket keluar jaringan dan terlihat di paketnya di IP source-nya itu dari 192.168.4.194 ketika keluar dari router server menjadi 192.168.4.254. Jadi terdapat perubahan IP source. Lanjut, ini contoh untuk inbound NAT-nya. Jadi server DNS ISP tadi memberikan balasan ke PC TU. Jadi eh, kalau tadi yang berubah adalah IP source-nya, sekarang yang berubah adalah IP destination-nya. Jadi IP destination paket dari 192.168.4.254 ditranslasikan kembali menjadi IP private dari PCTU yaitu 192.168.4.194. Lanjut. Kemudian ini untuk akses halaman web dari laptop kelas 1. Di sini dengan menggunakan hostname, dia sudah bisa mengakses webnya. Dan itu terjadi karena adanya DNS, jadi eh, hostname dari website sekolah ditranslasikan menjadi IP, jadi IP oleh server DNS, lalu eh, website sekolah eh, mengirimkan paket ke eh, IP yang sudah ditranslasikan tadi. Dan di sini ada keterlibatan layer 7, yaitu DNS, layer 4 ada UDP, layer 3 ada IP, dan layer 2 ada Ethernet. Ini pengujian TCP/SYN-nya, jadi klien mengirimkan segmen TCP ke web sekolah pada port 80 dengan ukuran segmennya 1460, MSS-nya 65.000 bytes, dan status koneksinya SYN send. Kemudian server menerima segmen 0 dan membalas dengan ACK1, MSS 536 bytes, dan koneksi menjadi SYN receive.
Lalu klien membalas lagi dengan ACK, sequence number ACK-nya 1, dan koneksi menjadi established, yang berarti TCP-nya udah terbentuk. Karena TCP-nya udah terbentuk, kemudian koneksi antara lanjut dengan pertukaran data HTTP. Jadi klien bisa mengirimkan request GET, lalu server memproses request, server mengirim responnya, lalu HTML dikirim bertahap melalui segmentasi paket, lalu respons tersebut diterima oleh klien. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.